Baik, sanabtadi ad-dirasa fi hadhil laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya fi Andi? Bi khair insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Nah, hasanan. Bil afiyah ya insyaallah ya. Hasanan. Baik, fal yaum sanata'alam yakni fi darsi sadid asyar ya sanat tamir anil qasr. Masih ingat ma huwal qasr ya ukhti Rima? Sebelum Ustazah share screen. Masih ingat nggak apa itu koser, Ukti? Nasi itu Ustazah. Afwan, nggak ada satupun yang diingat. Satupun apa kira-kira koser kira-kira? Yang Ada. mana nih? Yang terakhir kita pelajari tentang apa? Oh, kosar. Koser Ustazah. Koser Koser. kayaknya bukannya belum ya koser ya Ustazah. Sekarang baru mau ya. Itu pembagiannya yang mau. Tapi kosernya sendiri kemarin innama Yang la yang itu ilaha kan tuh pakai ya istisna. pembatas. Kita Iya, buka betul. lagi. Coba sudah bantu Yang buka ya langsung. dari beberapa orang misalnya tapi ngehususin si Zaid misalnya gitu kan Oh, Ustazah. oh, betul. Makanya Ustazah nggak buka karena pengen ngetes nih. Masih ingat nggak? Oh, ternyata ketuker. Tanaman itu. Nggak lah baksa. Masih ingat insya Allah sebetulnya. Al-Khosr itu taksis ya. Wa mal hayatud dunya. Masih ingat? Illa mata'ul ghurur. Nah sekarang guys. Rada kartum amla. Udah ingat? Ukti? Nah, Halaman berapa yang kemarin tentang itu kan koser itu ada di materi keberapa? Nah, nggak buka-buka lagi Ustazah. aku nggak buka-buka lagi yang lalu biar lupa. Lupa. Tapi baca Oh, sih kemarin baca gitu. Tapi sebelah mana ya? Dia pembagian dari yang mana ya Ustazah ya? kita Poster sudah itu. masuk Ma'ani. Itu kemarin kita ada banyak pembahasan. Oh Khobar, iya iya. insya. Sekarang udah ketemu. Nah, sekarang Oh tinggal iya sedikit. ketemu. Yang Ana bikin kemarin poster Iya, pengkhususan. betul. Iya. Fahim. Langsung. Yang ilah ada ilah. La ilaha illallah itu kan? Naam, so. Nah, Nah, masih ingat ya, rukun-rukunnya ada maksur, maksur alai. Kalau bahasa sederhananya ada sifat, ada mausuf, gitu ya. Ada yang disifati, ada yang sifatnya. Contoh kalau sudah bilang menggunakan adat yang nafi dan istisna boleh, inama boleh, la sama bal, lakin boleh. Ya, masih ingat ya? Eh, terus, iya, sekarang sudah mau nanya, kalau ma Zaidun illa alim, kira-kira mana yang sifat, mana yang mausuf? Zaid itu adalah orang yang alim. Tidak ada Zaid kecuali dia adalah sosok yang alim. Kira-kira mana? Mana yang Zaid, mana yang alim? Lupa. Zaid sebagai mausuf ya, yang disifati ya. Gampang sih sebenarnya subjek ya kalau bahasa sederhananya. Tapi sifatnya adalah alim. Nah, nama lainnya kan kalau kemarin kita punya musyabah, musyababih. Nah, di Qasr juga punya rukun. Nah, masih ingat nggak? Ada namanya maksur, ada maksurun alai. Tazakar tuh, udah mulai inget ya kira-kira? Oke, lumayan? Lumayan ingat apa lumayan lupa nih? Jahit lah bahasa. Oke, sudah mau ngulang lagi apa enggak yang ini? Apa mau lanjut? Jadi Qasr kemarin kita belum selesai sebetulnya. Jadi Boleh terakhir kalau mau memang diulang Ustazah. boleh ya, jahit. Sekilas-sekilas gitu biar apa Jelas lebih aja. Sambil nge-review ya, murojaah yang sudah diingat. Nah, untuk Qasr, itu salah satu pembahasan ilmu ma'ani. Jadi di ilmu ma'ani, kita membahas tatanan kalimat tetap selain metode, tetapi disesuaikan dengan konteks atau audiens yang diajak berbicara. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa, salah satunya ada khobar sama insya. Di insya ada dua, insya tolabi sama gairu tolabi. Nah, sekarang masuk di poin yang kedua, kita punya koser. Kita udah nggak bahas khobar, nggak bahas insya lagi, tapi jenis koser. Apa itu?
jenis pembatasan ya. Bagaimana kita ingin memberikan kalimat ini sebagai penghususan. Nah, penghususan ini ada beberapa rukun karena nggak bisa langsung ya. Ada maksur atau bahasa lainnya adalah kalau kita sering bilang sifat ya. Maksur alai itu mausufnya. Maksur itu mausuf, maksur alai itu sifat ya. Ini kebalik-kebalik ya, tergantung konteksnya sebetulnya. Maksur anhu itu berada di konteks. Jadi sesuatu yang di luar pembahasan yang dikecualikan. Jadi sebetulnya di luar itu ya. Ada tuh koser itu ya alat bantu kalau kemarin Nafi bilang ya betul alat ya. Seperti innama ma illa la nafi illa atau bal gitu ya. Ada bal, ada depannya harus pakai ma, bal, ma, lakin ma. Jadi adat-adat inilah yang harus dipakai nantinya yang dalam bentuk koser. Biasanya kita taunya dari mana nih ada koser apa bukan? Perhatikan, kalau ada rukun-rukun tadi, salah satunya adalah adat koser, insya Allah kita nggak ketukar. Tapi sudah ada nggak ya pembatasan tanpa adat? Jarang. Nggak tahu ya, mungkin 1-2. Tapi hampir semuanya kita menggunakan adat. Namanya juga membatasi ya. Hanya, cuman, gitu ya kalau bahasa Indonesia ya. Tapi di sini dia punya kaidah sendiri. Nah, di sini ada contoh. Nah, Zaidun. Nah, kalau pakai nafi sama istisna boleh. Ingat ya, nafi tidak harus berbentuk ma ya. Boleh juga lah. Jadi nggak harus berbentuk ma. Boleh juga lah manafi gitu ya. Atau la nafi. Sini contohnya, ma Zaidun ila alim. Yang sering kita dengar, la ilaha illallah. Gitu ya. Ilaha Zaidun di sini menjadi mausufnya ya kalau bahasanya ya. Kalau di sini namanya maksur ya. Sedangkan alimun atau la ilaha Allah itu maka menjadi sifatnya bahasanya. Tapi kalau di situ bukan kalau dalam nahwu ada namanya sendiri ya. Ini sudah nggak bahas dari sisi nahwunya ya. Karena dalam nahwu pasti punya kedudukan sendiri. Tetapi dalam balaghah dia punya nama lain. Karena dia dalam konteks pembatasan makna ya. Jadinya kita nggak bisa pakai kaidah yang biasa nahwu pakai. Kan biasanya kan mubtada khobar gitu kan ya. Atau misal kita bilang huruf istisna gitu ya. Enggak, kita bilangnya adat koser gitu ya. Jadi kayak kemarin seperti saya sudah bilang, banyak banget nama yang biasa di nahwu itu apa, tapi di balaghah punya nama dan istilah yang lain. Dan kita sesuaikan saja ya. Berikutnya ada innama. Innama yuridullah, innamal mu'minuna, innama. Ingat, inna sendiri memang secara kaidah kita udah pelajari ya. Dia beramal, tapi gara-gara ada ma, maka dia maknanya amalnya tidak mungkin dipraktekkan ya. Artinya dibatalkan. Setelah dibatalkan jadi apa Ustazah? Maka dia menjadi hanya maknanya. Khusus, hanya. Jadi haram. Sesungguhnya yang haram bagi kalian itu hanya bangkai. Bayangin. Di dunia ini semua banyak banget yang halal. Kenapa? Tahu dari mana? Buktinya sama Allah dikasih batasan ya. Cuman bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih lillahi tanpa adanya tujuan atau niat karena Allah. Maka sembelih itu jadi bangkai ya maksudnya ya jadinya. Nah, di sini penghususan. Mafhum pakainya inama, nafi, istisna. Atau pakai lakin, bal sama la. La, sudah kemarin sempat bilang, la di sini artinya adalah atof ya, bukan tidak. Jadi contoh di sini, al-ardu mutaharrikun, la sabitatun. Ya betul sih, bumi itu bergerak. Artinya tidak tetap, ya sama aja. Tapi dalam arti, di sini penggunaannya adalah sesuatu yang diatofkan ya. Al-ardu mutaharrikun. Bumi itu bergerak dan tidaklah diam. Sama aja ya. Makanya sudah kemarin bilang, ini tuh kayak sinonim, tapi pakai lawan kata ghairu ya. Pakai kata tidak ya, negasi ya. Kemudian ada mal ardu sabitatun. Kalau mau pakai bal, nggak boleh sembarangan. Harus pakai manafi lagi. Mal ardu sabitatun. Dibalik lagi sekarang. Dan tetap contohnya, tapi dibalik. Mal ardu sabitatun. Bumi itu tidak tetap, tetapi bergerak. Ya sama aja maknanya, gitu ya. Maka ini penghususan.
Nah, ini buat yang pelajaran sains ya, barangkali yang belajar ulum ya, pelajaran ulum-ulum sains. Oh, ternyata bumi itu tetap bergerak ya, bukan tetap. Mal fakhru bin nasabi lakin bil ilm. Ini juga kalau mau pakai lakin itu harus pakai huruf nafi. Sesungguhnya tidak ada yang dibanggakan gitu ya dalam keturunan atau nasab ya. Ya ningrat lah, darah muda, darah biru, darah hijau gitu nggak ada. Kecuali gitu ya, akan tetapi bahasanya ya, ini nggak pakai ilah tapi pakai lakin adalah ilmu. Jadi, nah ini kemarin sudah kita pelajari mafhum atahuna. Kayaknya udah bikin Satu, contoh deh nanti. karena Apa sudah Doli? tentang bumi itu kan itu tentang bumi itu bergerak tidak diam itu misalnya pengkhususan buat yang bumi, kalau bumi itu gerak yang sisanya diem gitu atau gimana sih maksudnya apa? Pengkhususan untuk bumi artinya ya di contoh ini pengen memvalidasi bahwa bumi itu bergerak nggak diam. Bukan berarti dia nggak ada urusan sama planet lain ya. Ini hanya membicarakan bumi. Ini cuma menetapkan bahwa kan kita pernah dengar kalau bumi itu mungkin ada pernyataan dari para cendekiawan bahwa bumi itu tetap ya. Enggak, ini pengen ngasih tahu. Al-ardu mutaharikah loh. Bumi itu bergerak loh, tidak diam. Gitu. Penghususannya adalah ya dia tidak diam secara nggak langsung gitu. Artinya dia menunjukkan bahwa bumi itu bergerak. Gitu. Ya melawan dirinya sendiri ya, tidak penghususan untuk dalam arti bukan menafikan yang lainnya, nggak ada urusan, tapi menafikan untuk statement bahwa bumi itu Oh, tidak untuk dirinya sendiri, bukan untuk hal lain. iya. Nah, Baik, Ustazah, syukron. apa- Udah paham. makanya Jahit, yang uniknya di contoh 3 ini, di 2 inilah khususnya, itu secara nggak langsung dia membawakan pernyataan yang sama dengan yang kemarin sudah bilang. Bumi bergerak, artinya tidak diam. Bumi itu tidak diam, artinya bergerak. Ya, sama aja sebetulnya. Pengkhususan di sini tuh kayak pengkhususan Dibalik dengan ya, jawab. ya dibalik ya Iya, Ustazah. dibalik tapi maknanya sama gitu. Mm-mm. Boleh ya seperti ini nih, ini permainan kata ya. Atau di sini kalau ini beda. Malfakhru bin nasab. Ini biasanya bertolak belakang. Malfakhru bin nasabi lakin bil ilm. Atau sudah kemarin kasih contoh sodiku apa kira-kira Muhammadun Jabanun gitu ya. Muhammadun Jabanun apa kira-kira lakin syuja gitu ya. Muhammad itu tidak pengecut, akan tetapi dia pemberani. Jadi kayak ada 2 sifat gitu loh. Secara nggak langsung ya maknanya sama. Sama dalam arti gini. Menafikan ya secara nggak langsung ya, benar ya. Menafikan kalau tadi berarti ini contohnya mirip di atas ya. Dia menafikan nasab. Tetapi malfakhru bin nasab sebenarnya bukan gitu loh. Tetapi yang sebenarnya dikhususkan untuk dibanggakan adalah ilmu. Jadi biasanya makna penghususan itu di sini. Betul Ukti tadi yang nanya, Ukti Nabila. Mana Ustazah makna dari penghususan ya secara nggak langsung di belakang ya. Mau ngomong apa, statement terakhir lah yang dibenarkan. Kelas time tuh. Ya. Jahit. Nah, Samir, berikutnya contoh-contoh berikutnya ini contoh-contoh yang kita sering pakai dalam nahwu, tapi kita lagi bahas dalam balaghah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Mendahulukan sesuatu yang diakhirkan biasanya dalam kaidah nahwu seperti khobar, maf'ul gitu kan, mendahulukan khobar atas isimnya, mendahulukan maf'ul atas fa'il atau fi'ilnya gitu ya. Dan di sini jadinya maksur alaih yang didahulukan. Biasanya kan maksur dulu ya. Tapi di sini maksur alaih. Saya kemarin pernah nggak ngomong gini. Kenapa sih ada sesuatu yang bisa berstruktur seperti biasa kok tiba-tiba didahulukan gitu ya. Iya, Terus kayak gitu. Kok dibulak-balik gitu Ustazah? iya, kadang tujuannya itu ingin menekankan bahwa kalimat itu penting. Penting banget, urgent. Kayak misal Antuna lagi doruri, naudzubillah ya, atau apa nih misal apa ya kira-kira kebakaran misal
api gitu. Kan kita belum sempat ngomong kata kerjanya, failnya gitu kan. Tapi tiba-tiba maf'ulnya bilang api gitu. Artinya ingin urgensitas gitu. Karena doruri gitu. Atau misal tiba-tiba aus gitu ya. Atau misal tiba-tiba air gitu kan. Kita nggak ngomong ausnya deh, air gitu. Apa kenapa? Aus gitu. Saya haus, saya pengen minum air gitu kan. Tapi dia nyebutin objeknya dulu atau dia nyebutin predikat. Nah itu biasanya karena ahamiat ya. Karena pentingnya atau urgensitas kalimat tersebut. Gitu. Makanya kenapa bisa didahulukan dan eh, tidak mengikuti kaidah yang sebagaimana biasa kayak subjek, predikat, objek gitu ya. Atau misal subjek predikat aja gitu. Ini enggak tiba-tiba objek duluan kemudian atau predikat duluan dalam jumlah ismiyah ya. Contoh di sini jumlah fi'liyah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal bisa gitu. Na'budu iyyaka. Nasta'inu iyyaka. Gitu kan aslinya. Jadi sebetulnya susunannya kan gitu. Na'budu dulu subjek predikat kan, ini objek. Subjek predikat objek. Ini kan atof ya. Jadi sama ya. Kalau depannya gitu, belakangnya juga harus kayak gitu. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Nah, ini secara nggak langsung ingin menguatkan ya. Betapa ini kayak ngajak mukhotobnya kita itu loh. Biasanya kita kan kalau sholat ngawang ya. Padahal kita jelas-jelas lagi di hadapan seseorang. Baru nyadar lagi berbicara gitu ya. Harusnya kita ketika sholat, makanya tadi urgensitas ini menunjukkan penekanan. Hanya kepadamu. Udah. Dan ini juga membuktikan hasr ya. Selain itu. Nah ini alasan selain urgensitas, hasr. Mafhum? Jadi didahulukannya karena cuman itu doang. Fakot ya ingin mengkhususkan. Jangan. Soalnya kadang kalau bilang membatasi itu kayak tidak bebas gitu ya. Khusus saja. Mengkhususkan. Hanya kepadamu dan nggak ada lagi. Jadi alasan yang kedua selain tadi sudah bilang karena urgensitas, karena ingin menunjukkan spesial, khusus, nggak ada duanya. Hanya kepadamu kami beribadah, menyembah ya, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Memang konsep ibadah kan tidak boleh selain Allah ya, makanya ada penghususan. Dan apa buktinya penghususan? Mendahulukan maf'ul atas fiilnya misal, atau mendahulukan khobar atas nada subjeknya atau isimnya. Boleh nanti dicari kira-kira apa aja ya yang termasuk pendahuluan itu. Jadi mendahulukan yang seharusnya memang di akhir. Banyak ya. Ini menunjukkan apa tadi? Penghususan. Yang terakhir ada domir pemisah. Kenapa Ustazah? Ini disebut sebagai penghususan, yakni karena ada domir pemisah. Ada nyisip nih, nyelempit ya, ada yang menyelundup apa itu? Domir di antara mubtada dan khobar yang ma'rifah. Dan bentuknya ma'rifah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Amitta khodu min duni awliya. Fallahu huwal waliyu. Gitu ya. Mana nih domir yang mubtada? Amitta khodu. Apakah kalian akan mengambil ya, pelindung-pelindung dari selain Allah ya? Maka Fallahu huwal waliyu. Huwa di sini adalah domir ma'rifah. Antum tahu ya, domir dan antum tahu ya, domir itu kemarin statusnya nakira atau ma'rifah? Semua jenis domir. Ma'rifah ya. Jadi di sini dia menjadikan khusus. Wallahu wal wali. Kayak mau sebenarnya secara nggak langsung dari makna kelihatan ya sastranya ya. Kalian mau ngambil nih pelindung-pelindung selain Allah, misal wali-wali yang terbatas, misal ciptaannya terbatas, makhluk yang terbatas gitu ya. Maka dialah Allah. Sebenarnya udah Allah dulu ya. Maka Allah, ini Allahnya belum ketulis ya. Dialah. Nah ini. Kenapa dia dibatasi? Ini menunjukkan adanya pembatasan. Wal-wali. Gak ada lagi sebetulnya. Jadi ini ada keberadaan. Perhatikan, banyak banget yang Al-Quran tiba-tiba ada muncul lagi. Kan udah jelas-jelas ya Allah. Ngapain ditambahin lagi kan? Pakai domir ma'rifah gitu kan. Domir yang memang ma'rifah ya. Ini menunjukkan bahwa penghususan. Allahu wal wali. Maka Allah adalah dialah sang wali atau sebenar-benarnya pelindung.
ingin kayak menjawab atau membantah statement yang salah ya dari orang-orang yang mengambil pertolongan atau perlindungan dari selain Allah. Wallahu wal wali. Wallahu huwar rahmanur rahim. Wallahu huwal ghafur. Pernah dengar ya? Ada kadang wallahu ghafurur rahim. Wallahu gitu ya. Ada langsung di gitu, ada yang wallahu huwa gitu. Wallahu huwa apa misalnya. Nah, berarti secara nggak langsung keberadaan domir pemisah ini Wow. hurur rohim. Betul, sahih. Itu juga menunjukkan bahwa penghususan keberadaan domir. Ini kan domir pemisah, jangan bingung ya. Apa sih itu domir pemisah? Namanya kan kemarin udah pernah belajar domir apa? Mutasil, munfasil. Sudah belajar. Iya, udah belajar. Namanya domir munfasil gitu aja ya. Iya. Jadi simpelnya gitu. Jadi selain karena beberapa adat ya, pakai adat. Makanya tadi sudah bilang, apakah selalu pakai emas sama adat-adat koser? Enggak. Ada loh modelan koser juga kayak mendahulukan dan juga domir pemisah. Meskipun nggak banyak ya, tapi template yang paling gampang di apa ya, ditandain gitu ya. Buat kita-kita kalau seandainya nanti ada imtihan, misal, oh iya ya, pokoknya ada tanda istisna, ada nafi, ada innama, berarti dia koser. Tapi ternyata enggak loh, ada dua posisi lagi, dia membatasi, tetapi dia tidak menggunakan alat bantu pembatasan. Tahu dari mana? Ya ini tadi, mendahulukan yang seharusnya diaitkan, bisa mendahulukan objek, mendahulukan predikat, atau keberadaan domir munfasil, gitu ya. Entah huwa, entah ana, gitu ya. Wa ana, misal tiba-tiba apa, ngomong apa, tiba-tiba wa ana, gitu ya. Atau misal huwa, ya tadi, kebanyakan di ayat Al-Quran seperti itu. Mafhum? Jadi ternyata dalam pembatasan tidak selalu pakai adat. Ada dua metode lagi yang bisa dipakai. Paham tuh? Atahuna? Sahlan? Lumayan ya. Kalau ini gampang ya. Sebenarnya makin ke sini alhamdulillah template ya. Cuman itu tadi mungkin agak kecampur karena perlu pengulangan aja, insya Allah. Tapi buat perbedaan-perbedaan sangat signifikan sekali ya dibanding yang kemarin ya. Ini jelas banget makna penghususannya seperti apa. Paham tuh? Ada yang bertanyakan atau Huna? Sudah mau lanjut materi berikutnya, tapi mohon izin sudah koreksi dulu yang kemarin ya, supaya nggak hilang. Tafadoli, ukti 5 ya ini. Ya yuladina amanu. Ikro'i ukti. Ini Yang mana pembahasan sudah? apa? Ini Umisel siapa ya? Lazar. Bukan Ukti anak. Bukan. Umisel ada Umisel. Oh, Umisel ya? Umisel Asar, dipanggil asar. kenapa? Oh, Ahi Asar. asar. Tafadolah. Ahi Asar, ikro. Apa Nafan bukan? Oh, bukan ya? Siapa Iya, ya iya. yang kemarin? Itu misal ini kan Man. akhirov bukan ya? Nggak Akhirov ada ya. nggak ada ya. Oke. Lah bahasa Sakro ya. Mesti ingat ya, pembahasan yang Ustazah minta itu kemarin tentang apa? Insya yang apa? Wairu tolabi apa yang tolabi? Wairu tolabi ya. Yang tidak ada apa permohonan untuk dilakukan, dalam arti di sini nggak langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat kalau di ayat Al-Qur'an kemarin udah ditekankan ya sama akhi, apa? Udah pasti itu sadar, sekalipun la Allah itu pasti ya adalah Allah ya. Semoga gitu ya engkau taat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi Andy, tastati antakro amla akhi taroji aidon ya. Oh ada banyak ini. Ada madah juga, madan. Akhi Andy, musta'id amla apa sudah yang membaca? Naam. Hasanan. Ukti Nabila, tafadoli, aina. Ikro'i, asa. Tafadoli, Ukti Nabila, ikro'i. Kadang-kadang saya suara Naam, naam, masmu. Tafadoli. ya. Contoh yang ataroji ini, ataroji sudah. Iya, taroji. Asallahu
Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Di sini ada kata asa, Ustazah. Itu pengharapan, Mm-mm. artinya di sini mudah-mudahan Allah menimbulkan atau menjadikan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu yang Mm-mm. dari dalil Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 7. Mm-mm. Kalau yang contoh Kalau kedua yang bikin sendiri. ininya gimana, Ustazah? Bikin sendiri kayak yang kedua. Ya, kalau yang Ana buat sendiri itu Ahmad Arju Ahmadu ya, berarti Arju Ahmadu Yarji'u. Nah, Arju Ahmada Yarji'u. aku berharap ya atau mudah-mudahan gitu ya. Harap ini kan kayaknya takutnya berangan-angan. Semoga Ahmad kembali gitu ya. Ya Allah, kalau sudah ini tadzakartu anil akhbar ya. Ya Allah, mada samitum aidon ya tentang mada. Liso, laisa liso. Liso ya. Lebih dari apa? Mana liso? Pencuri ya, pencuri anak gitu ya. Nah, Ustazah. Kalau Ahmada kan jahit, ya, Ustazah, betul. Nah, Ustazah. mada, Syukran. mada apaan jahit. Hasanan Nastamir. Satu lagi ada tadi yang barusan ngirim ya. Lasso, jahit. Nanti kita baca ya yang terakhir ya. Belum lanjut. Hasanan, Nastamir, Fal'an. Fahimtum ya? Masih ingat Alhamdulillah pembahasan. Kok udah 18 ya? Nah ini Yujat Pasal. Nah, Buna Miman. Aduh, min ukhti tadi yang barusan kirim. Afwan Ustazah. Oh, Haryaning sih. Ukhti tafadoli. Ikro'i. Masyaallah. Ikro'i ukhti. Masyaallah. عسى Ayat ya. الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. Oh, Rayyan ya. Nah, semoga. Allah mendatangkan kebaikan atau suatu urusan dari sisinya. Nah, semoga Allah mendatangkan kemenangan atas sesuatu urusan dari sisi. Jadi Pada kita Allah ya, ini permohonan. sehati semua ya. Ghairu tolabinya ambil yang mana? Nah, Iya, yang taroji ya. Asana. Ini bahasa. ya, itu pada Nastamir. mudah. Iya. Cari. Tamam ya. Kita udah nyelesain yang koser secara general. Nah, Ustazah mau lanjut nih. Kita akan bahas di versi yang berikutnya. Ternyata jangan kaget ya. Koser itu ada macam-macamnya gitu. Kalau tadi itu kan metode penyampaian ya. Kalau sekarang ada lagi loh gitu ya macam-macamnya. Langsung Nasir Jidan, Ustazah. antadir pada ataklik minkum ya. Saya juga lagi nunggu di komentar dari Ukti Rima nih. Hasan. Cuma nama-namanya aja sebetulnya, bukan sesuatu yang jadi, cuma nama-namanya aja dikelompokin. Nah, kalau Kadang tadi kapan waktunya Mada- murojaah tuh kapan gitu. Kadang anak bingung juga. Yaumus Sab- Yaumus Sabti wa Yaumul Ahad. Nah, gitu. Kalau ada hari lamba Iya, lain mau selain sabat ada kelas. akon, Masya Allah, kunti masbula jiddan. Nah, Nah, ya. heeh. Yaumul Ahad beres-beres deh di rumah Iya betul. pekerjaan. Istirahat ya. Nah, sosok. Bada sholat isuk, mada mustaidatil apa? Bukunya mah Eh, di samping sejadah Ustazah bukunya mah biar oh, dibaca. kayaknya Ustazah kayaknya harus ngasih kuis sebanyak mungkin. Enggak ya, jangan ya. Biar kebuka itu bukunya. Hasanah, lah Mbak San, nanti kalau ada. Yang penting udah paham aja dulu, nanti tinggal ngulang-ngulang kalau ladaikuna au ladaikum al-waqt. Insyaallah. Hasanan, nastamir. Al-an anwa'ul qasr, macam-macam. Ada dua jenis dari sisi rukun utama. Rukun utama itu dilihat dari, tadi sudah bilang, maksur sama maksur alaih ya. Atau kalau bahasa lainnya, dari sifat sama mausuf. Jangan bingung ya. Sifat sama mausuf itu sama kayak tadi maksur sama maksur alaih. Jadi tinggal diginiin.
siapa yang mau dihususkan? Subjeknya atau kata sifatnya? Kayak gitu. Siapa gitu ya. Contoh di sini yang pertama untuk qasr, pembagian pertama qasr sifat ala mausuf. Berarti membatasi kata sifat atas subjek atau orang yang disifati atau sesuatu yang disifati. Jadi yang sifat taskhisnya dengan yaitu sifat ditaskhiskan dengan mausuf gitu ya. Sifat karena kan kita kan mau mentaskhiskan apa ini? Qasr sifat ya, mengqasrkan kata sifat lazo. Tiada yang pintar kecuali Zaid. Iya. Berarti kalimat yang menjadi penghususan di sini adalah sifat. Jangan bingung kata-katanya ya. Ini sifat, ini mausuf. La yang disifat yang dihususkan lah ibaratnya. Yang ingin ditaskhiskan itu sifat. Itu ya. Yang ingin ini kan si mausuf ya. Ditaskis sifat ditaskhiskan dengan mausuf. Alah dong. Sifat ditaskhiskan dengan mausuf. Contoh di sini. Tiada yang pintar kecuali Zaid. Jadi siapa yang menghususkan? Si tiada yang pintar tadi kan. Yang dibatasi itu kan si sifat. Tapi siapa yang menjadi khusus? Zaid. Jadi jangan ketukar. Zaid. Iya. Tukarir ya. Ulang lagi ya. Qasr sifat. Betul memang. Yang dibatasi itu kata sifatnya kan. Kata sifat yang dibatasi. Tapi keberadaan kata sifat ini secara tidak langsung mengtaskhiskan si mausuf. Mengspesialkan si gitu ya. Bahasanya lebih enak. La alima illa Zaidun. Gak ada yang pintar kecuali Zaidun. Zaid. Mm-mm. Sifatnya Tidak alim kan ya? Iya, tidak ada yang alim sifat. Jadi yang pinter cuman si Zaid. Jadi yang Zaid. tidak ada yang pinter kecuali Zaid. Yaitu sifat ditaskhis dengan mausuf. Istilahnya seperti itu. Sekalipun yang Berarti, dikasir kan alim, tapi yang berarti kayak menjadi Ustaz, kalau kayak gini Ustaz bisa ya? La samina kalau gemuk apa berarti kalau masdarnya Samina, lupa. toh, La Samin, saminan ila zaidun gitu ya. iya betul lah Zaidun. Jadi membatasi kata gendut tadi, ini kayaknya kita body shaming ini ya. Karena Kecuali contoh aja. Artinya contoh. Zaid aja yang menjadi khusus di sini. Jadi semua di sini alhamdulillah langsing-langsing. Dan alhamdulillah Zaid juga nggak ada di sini juga. Jadi kita tidak membody shaming siapapun. Misal di kelas ini gitu ya, nggak ada yang gendut gitu kan. Membatasi. Kecuali cuman si Zaid. Gitu. Jadi cuman mengkhususkan gendut itu hanya milik Zaid. Selain Zaid ya berarti nggak gendut gitu ya. Nah, lagi atau contoh lain la raziko illallahu. Ingat ya, ini kaidahnya jangan lupa nahwu. Makanya sudah bilang balaghah nggak lepas sama nahwu ya. La itu kaidahnya tansibul isma lana filil jins. Pernah dengar ya? Lana filil jins. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Tapi biasanya khobarnya dibuang. Biasanya jadi badal ya, tapi itu yang nahwu lah. Yang jelas kalau nggak badal ya khobar gitu ya. Tidak ada yang memberi rezeki, sifatnya ya, pemberi rezeki kecuali siapa? Allah. Membatasi bahwasanya yang cuma ngasih rezeki gini, kalau bahasa kita itu enaknya gini. Cuma pemberi rezeki itu Allah, cuma gitu ya. Cuma. Berarti kan sifatnya kan dibatasin. Iya kan? Tapi yang kena penghususan siapa? Si mausufnya. Yakni Allah. Cuman Allah yang memberikan rezeki. Yang lain berarti siapa Ustaz? Ada perantara. Misalnya ada orang ngasih, tiba-tiba ada rezeki gitu kan. Itu yang lain hanyalah perantara. Tapi yang ngasih adalah Allah. Dalam sebenarnya kalau kita belajar balaghah itu, nastamir qasr mausuf ala sifat. Berarti di sini kebalikan. Kalau tadi yang dibatasi adalah si sifatnya. Sekarang si mausufnya. Sehingga apa akibatnya?
sifat itu akan menjadi yang khusus. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu kan subjek ya, pelaku ya. Jadi tidak ada Muhammad. Muhammad itu bukan bapakmu. Pernah dengar kata-kata ini ya? Wahai, misal bahkan kepada anaknya sekalipun ya. Muhammad itu bukan saudaramu, sepupumu, temanmu, tetanggamu, abahmu. La illa kecuali dia adalah seorang rasul. Maka hanyalah rasul yang apa? Qad khalas min qabli rusul, yang telah lewat sebelumnya rasul-rasul terdahulu. Sebagaimana yang dikasih penjelasan rasul yang seperti apa, yang sebelumnya juga pernah ada rasul. Gitu. Wa ma Muhammadun. Jadi di sini adalah siapanya? Mausufnya yang dibatasi. Tidak ada tiadalah Muhammad kecuali Allah. Muhammad itu hanya siapa? Hanyalah seorang utusan Allah. Tapi hanya ini bukan berarti cuman ya apa ya bahasa Indonesianya lebih tepatnya ya, karena ini kedudukan ya. Muhammad ini adalah sosok yang gitu ya. Sebagai Saja. sosok yang iya, betul. Macam. Nah, macam kedudukannya adalah seorang rasul. Ini kan dalam arti ingin menghususkan kenapa kayak gitu? Ya banyak yang ngaku-ngaku gitu ya. Sebagai ininya lah itunya gitu ya. Enggak, bukan. Tapi beliau adalah rasul. Nah, tapi ditinjau lagi nih. Kalau tadi dilihat dari apanya? Utamanya ya. Ada 2. Kalau sekarang kita mau lihat macam-macam yang lain, mungkin nanti bisa di-highlight ya. Bisa ditandain. Ini kalau dilihat dari utama, rukun utama tadi, maksur sama maksur alaih tadi ya. Kalau sekarang dilihat dari sisi, kira-kira benar nggak ya? Atau tidaknya? Sesuai dengan kenyataan nggak ya? Gitu ya. Wah, tahu dari mana nih? Gitu. Berarti rata-rata ini Ustazah kok mirip kayak khobar ya Ustazah? Gak apa-apa. Perhatikan, kalau dia ada koser, sebenarnya ini khobar loh ya. Saya sempat bilang kan, bisa saja dia juga memiliki berbagai macam status. Kan ini kan berita juga kan, bisa dihukumi kan. Koser tuh bisa dihukumi loh ya. Cuman karena kita ingin menghususkan, makanya dia lebih condong ke kosernya. Cuman tetap dia bisa dihukumi loh ya. Coba kita lihat hukum benar dan salahnya. La ilaha illallah. Nih, kita bahas ada 2. Yang pertama hakiki, lawannya idhofi. Sering ya, hakiki majazi, hakiki idhofi ya. Berikutnya yang pertama hakiki. Yaitu maksur alai, yang berarti maksur alai siapa? Subjek apa sifat? Sifat. Sifat. Subjek. Ya, Subjek. subjek. Jadi maksur alai ditaskhis penyebutannya sesuai dengan kebenaran. Yakin maksur alai sifat? Bukan maksur ya. Iya. Sifat. Penyebutannya sesuai dengan kenyataan. Berarti maksur alai itu mausuf. Ilah itu sembahan. Iya, berarti maksur alai subjek. Betul ya. Maksur dulu sifat. Yang ini maksur apa? Yang ini mausuf. Sohi Afi. Nah, tiada sembahan. Kan banyak nih yang nyembah patung, nyembah berhala, nyembah matahari. Sampai sekarang masih ada ya. Atau bahkan tidak menyembah uang, menyembah hawa nafsu. Ya mungkin bahasanya lebih keren sekarang yang menyembah harta. La ilaha, mohon maaf, tidak ada sembahan Allah kecuali Allah. Jadi maksur alainya ditaskhis. Ini jadi khusus ya. Ini yang dibatesin, ininya jadi khusus ya kalau ikut di awal tadi. Artinya kebenaran dan kenyataannya memang Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan selainnya tidak boleh disembah. Mafhum? Jadi pernyataan-pernyataan kalau dilihat dari sisi, Saudara mau nanya nih, boleh. Saudara, kalau dilihat dari kenyataan la ilaha illallah hakiki. Ya kan? Kalau misal tadi Saudara bilang la roziko illallah, boleh nggak termasuk yang hakiki juga? Boleh nggak? Nah, ya juz aula.
Tafadholu. Ini masih pada bingung Ustazah sebenarnya. Boleh dong. Kenapa? Kali ini kan dilihat, jadi gini loh, aspeknya aja dilihat dari komponen. Kan gini, apakah rukun utama itu tidak ada di sini? Ada kan rukunnya, maksur alai, ya nggak sih? Sama ada maksurnya juga. Kok kesini sih? Inilah ilah ilah. Sama saja. Cuman kita melihat dari sisi kayak sudut pandang, apa ya bahasanya? Sudut pandang POV, dua-duanya boleh. Dalam satu contoh kita bisa pakai dua sisi. Kalau dari sisi, sedangkan kalau nanya nih misal contoh la ilaha illallah. Kalau dilihat dari rukunnya, dia masuk yang mana? Siapa yang dibatasin? Koser, sifat kan? Tapi kalau dari sisi kenyataannya, bisa dihukumi kebenarannya, ya hakikat dong salah. Sama persis kayak larodi. Adakah yang memberi selain Allah? Tanyanya Ustazah itu. Bisa nggak dihukumi ini? Bisa dong. Mm-mm. Ya kan? Gitu. Jadi eh, ini bukan sesuatu yang bertentangan atau tidak bisa dikaitkan. Tidak. Ini hanya dilihat dari sudut pandang yang mana. Kalau dari bagian rukun utama, ya sifat ala mausuf. Tapi kalau dari sisi kebenaran, kita kelompokkan sebagai koser hakiki. Karena tentu yang berhak hanya Allah. Sama kayak tadi Hmm. laros, kok hilang. Jadi dia punya dua status. Mafhum? Jadi di sisi koser dilihat dari sisi segi Apa rukun dulu? utamanya sama segi Hah? kesesuaiannya. Gitu. Nah, iya. Kali ini kan masih dua ya. Coba kita lihat. Nah, kalau sedangkan, nah nanti kita juga punya lagi ya dari sisi yang lain. Tapi pelan-pelan. Ini dulu deh. Mafhum ya? Nastamir berikutnya lawan dari hakiki berarti idofi. Maksudnya apa? Maksur alainya ditaksis penyebutannya sesuai dengan penyandaran kepada sesuatu, tapi nggak menutup kemungkinan untuk dalam penyandaran, ikut penyandaran tersebut. Contoh, la alima ila zaid. Ini. Mungkin dilihat dari sisi kepintaran, memang betul tidak ada yang pintar misal kecuali Zaid gitu kan. Sudah dikhususkan. Yang pintar cuman Zaid gitu kan. Zaid jadinya khusus di sini. Tapi nggak pengen menyebutkan yang lain kah secara nggak langsung. Tapi bukan berarti nggak ada yang lain kan secara Zaid gitu. Kayak ini bahasa maknanya gitu ya. Pemaknaannya itu konteks kalau dinisbatkan kepada manusia itu kan relatif, ya nggak sih? Apakah semua kalau ketika kita mau bilang la alima illa zaidun itu kayak ya apa gitu kan? Ini kan cuma dari pernyataan kita. Tetapi secara makna, apakah kita tidak memperbolehkan orang lain bisa pintar? Apakah khusus pintar itu cuma Zaid? Setuju nggak antum dan antum sekalian? Mana Zaid yang mana lagi kan gitu? Mm-mm. Enggak Setuju. ya. Setuju kalau seandainya yang pintar tuh nggak cuma Zaid ustazah. Makanya kalau bisa jadi biasa jadi ustadz atau ustazah guru gitu ya. Kalau cuma satu orang enggak, karena kepintaran itu bisa banyak. Apalagi kalau dilihat sudut pandang yang lain, pintar dari sisi apa dulu nih kan gitu. Jadi sebenarnya hakikat itu biasanya pasti-pasti ya. Kayak misal tidak ada, nggak harus Allah ya. Kalau jangan nanti tiba-tiba kalau contoh cari aman Ustazah, pokoknya yang punya Allah pasti hakiki selain Allah itu misal. Atau misal tidak ada hari tidak seminggu misal tidak ada hari kecuali apa misal gitu ya. Atau Jumat misalkan. tidak ada hari kecuali Jumat. Itu berarti idofi dong, karena hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan masih bisa. Idofi ya. Coba cari-cari hal-hal yang pasti dalam ilmu hukum alam misal. Apa? Tidak ada matahari kecuali di siang hari. Ya kan ngeri juga matahari di malam hari ya kan? Bener nggak? Hakiki apa idofi tuh? Fakta apa? Hoax, fakta bukan hoax ya. Fakta atau bisa ada kemungkinan yang lain. Oh bisa tuh ada matahari datangnya pas apa sholat subuh misal. Ya berarti nggak bisa juga siang hari kan gitu. Enaknya apa nih yang pas lebih afdolnya? Tidak ada. Ini biasanya sains ya. Kalau pernah belajar IPA itu banyak Ustazah, hukum-hukum. Tafadholi. apakah harus pakai la aja Ustazah? Innama bisa nggak pakai innama?
Innama misal boleh. Di sini ya, tapi harus ada maksud sama ini ya, ada sifat sama Jadi ya, sini harusnya ada enggak sih. contoh kayak gini. Enggak harus Oh enggak. Ukti, enggak harus. Boleh pakai innama. Tafadholi. Gimana? Kayak ini contohnya nih inamal amiru zaidun. Sesungguhnya pemimpin itu hanyalah Zaid gitu. So, itu berarti idofi ya. Iya idofi ini. Karena kan lagi-lagi Zaid lagi udah dia paling pintar jadi pemimpin lagi sekarang kan gitu. Enggak ya, berarti idofi betul. Ukti Sohi, yang penting kita punya yang namanya penghususan bagi si subjek itu, gitu ya. Apapun yang jelas dia dikhususkan atas sesuatu. Nah, berarti kalau tadi innama haramallahul maitata waddama walahmal khinzir, itu banyak wa itu termasuk qasr hakiki apa idofi? Kenyataan atau kebenaran atau ada lagi kira-kira selain itu yang Allah haramin di Quran? Kayaknya itu idofi ya Ustazah. Kenapa? Ada lagi kah yang lain? Allah pakai innama Oh, loh. Mungkin kalau sudah kok innamad dunya fana apa tuh? Bisa sesungguhnya kemana dunia itu? itu sesungguhnya dunia itu fana. Betul. Hakiki. Fakta ya. Ada yang bisa di Iya. dunia ini kekal, faktanya tidak ada. Kayak gitu. Sahih uhti. Betul. Maksur alaikan yang ditaksis gitu ya. Jadi Qasr kita mengkhususkan si mausufnya, mengkhususkan si subjeknya. Banyak ya fakta-fakta. Berarti contoh-contoh yang tadi sebelumnya tinggal kita masukin nih. Kalau dia dari sisi rukun masuk apa? Tapi kalau dia dari sisi benar atau tidaknya, kebenaran bukan tidaknya ya. Kebenaran yang mungkin relatif ya. Saya bilang jangan bilang nggak benar. Ini juga benar juga. Bisa aja sih Zaid itu pinter loh. Cuman kan relatif gitu kan. Artinya bisa jadi orang lain gitu. Jadi lawan dari hakiki itu kayak kebenaran nyata dan tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau ini ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Gitu. Makanya saya bilang relatif. Nah, yang relatif biasanya kayak kata-kata yang kita bikin ya. Pembatasan-pembatasan gitu ya. Tidak ada hari libur kecuali hari Minggu. Wah, kalau anak nggak bisa, saudara. Hari ini juga, hari itu juga misalnya. Gitu ya. Ini berarti pernyataan yang dibikin berdasarkan idofi ya. Karena ada kemungkinan hari lain yang kita ingin liburkan. Tanggal merah ya libur, saudara. Gitu kan. Atau misal hari besar ya libur gitu. Atau ya kalau anak nggak pengen masuk ya libur tuh, saudara. Berarti kan tidak pembatasan yang bukan sesuai dengan kenyataan dan kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Itu tadi kebanyakan hal-hal yang ayat Quran dinisbatkan dengan Tuhan atau yang tadi sains itu biasanya hakiki. Ada lagi yang mau bikin contoh? Hakiki sama madhab idofi? Afwan Ustazah. Tafadhol. Bukan buat contoh sih, tapi di taksis itu kayak dikhususkan ya. Naam. Ya. Itu aja Ustazah. Syukran. Naam. Taksis. Naam. Maksud Allah yang ditaksis. Kalau gini So, Ustazah bisa nggak? Innamal ya. kafiru finnar. Bisa nggak? Orang-orang kafir itu cuma ada di neraka. So, fakta itu. So, kalau dilihat dari sisi hakiki sama idofi. Nah, Berarti qasr hakiki ya? qasr hakiki. So, kalau di Indonesia apa ya, Mbak? Istilah-istilah yang sering dipakai. Sesuai. Gunung yang paling Terus, indah gitu di mana mungkin gitu. Bromo iya. misalkan. Gak ada gunung yang indah kecuali Bromo misalnya. Tapi maksudnya idofi. Oh Nanti iya, berantem tuh. maksudnya Dovi. Karena masih ada Iya. gunung-gunung lain yang indah gitu ya. Nanti berantem tuh kemungkinan yang nanti Gunung Rinjani gunung apa yang pernah anak gunung itu marah itu. Mohon maaf ya, gitu. Kami yang biasa manjat naik gunung tidak menerima pernyataan itu sebagai hakiki. Karena gitu. Nah, Hasanah, nolas ya. Berikutnya, terakhir di sini, kalau dilihat dari mukhotob, oke, audiens.
orang yang diajak bicara. Masih tentang yang idofi tadi, gitu ya. Ada 3 jenis. Jadi jangan lupa, ini bukan pembagian lain ya. Pembagian cuma 2, dari rukun sama dari kesesuaiannya, sesuai fakta atau kemungkinan terjadi selain yang kita kita pengecualiin gitu ya, atau kita khususin. Nah, untuk idofi kita bagi jadi 3 kalau dilihat dari audiens. Kayak tadi kan sudah sempat bilang, kalau untuk Allah kebanyakan hakiki. Tapi ternyata di sini ada 3 lagi loh. Oke, kita lihat. Jadi belum tentu yang kita tadi berikan contoh udah sesuai nih. Ada qasr ifrad, ada qasr qalb, ada qasr ta'in. Nah, yang pertama qasr ifrad, apabila mukhatabnya meyakini kenyataan lebih dari 1. Waduh, gimana nih? Contoh, innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ditunjukkan kepada mukhatab bahwa ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa sih Ustazah? Jadi kan tadi kan di idhofi itu kan ada kemungkinan-kemungkinan terjadi kan, ya kan? Nah, kemungkinan-kemungkinan terjadi itu kalau dari sisi ifrad itu dilihat sama orang yang kan ada ya namanya musanna ya, apa? Kalau di filsafat itu dia menyembah 2, ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat gitu. Jadi Tuhannya itu ada 2. Nah, kalau kita ngomong sama orang yang kayak gitu, tipikal yang seperti itu, maka kita harus buat pernyataan innamallahu ilahun wahid. Ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu sebenarnya 1. Kenapa? Karena mukhatab tersebut meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Mafhum? Jadi penggunaan ini karena adanya kemungkinan, sekalipun kalau kita ngomong sama orang beriman, jadi dilihat dari orangnya ya. Kalau kita sudah ngomong sama Ukti Rima, Akhi Yusuf misalnya, atau Akhi Ryan, misalnya Asar dan Ukti Nabila gitu ya. Sudah bilang innamallahu ilahun tamam, mafhum. Ya iyalah, cuman Allah sebagai ini sembahan. Tapi kalau sudah bilang selada orang yang biasanya agama ini ya, Hindu ya, dia ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat gitu ya. Artinya sama-sama disembah supaya yang jahat itu nggak memberikan keburukan pada hidupnya kalau pernah tahu ya. Jadi kita baru bilang innamallahu ilahun wahid untuk mereka. Tapi bukan masuk kategori ini. Kenapa? Karena mereka meyakini akan adanya Tuhan selain Allah. Atau mungkin agama-agama lain yang meyakini ada Tuhan penurun hujan, ada Tuhan yang memberi rezeki, ada Tuhan yang menyembuhkan. Jadi Tuhannya ada banyak. Gitu. Nggak cuma 2 loh. Tadi kalau saya contoh 2 ya. Ya ada juga yang Tuhannya lebih dari. Makanya Allah kasih lagi tuh wahid kata-katanya di sini. Tapi ingat ini dalam kata ifrod ya. Fardun ya. Tunggal. Jadi pembatasan tunggal berlaku bentuk idofi. Kenapa? Karena dilihat dari sisi audiens, bukan dari statement. Mafhum? Pernyataannya secara hakikat ya pasti. Tapi kalau dilihat dari orang yang diajak bicara kan relatif. Artinya dia bisa jadi ada kemungkinan bahwa dia menyembah lebih dari 2. Mafhum? Ini jadinya berubah karena adanya mukhatab. Lagi menyerap ya. Kef, fahimtum atau huna? Jenisnya. Enggak, Khalil. Kolil. Langsung lagi ya. Oke, dari idofi tadi coba dipahami dulu. Idofi itu kan bisa jadi penyandaran itu kan disebutkan untuk sesuatu itu tadi. Sifatnya itu tadi kan untuk dia kan. Misal tadi alim itu kan untuk Zaid gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan buat yang lain ikut disandarkan. Ya tadi bisa saja, ini secara general ya. Bisa saja si Ahmad, Muhammad. Karena idofi itu diambil nih kata mungkin ya, relatifnya aja deh kita ambil. Ada 3 jenis. Relatif itu dilihat dari sisi mukhotob. Orang yang diajak bicara. Jadi kita nggak bisa menghukumi. Jadi jangan distatementkan secara faktanya ke Tuhan ya. Tuhan tetap 1 loh ya. Antara konsep Tuhan. Ini pernyataan untuk yang diajak bicara. Misal jadi gini, tergantung. Jadi semuanya tergantung gitu. Kalau Ustazah bilang innamallahu ilahun wahid buat orang mukmin, dia maksudnya hakiki. Mafhum?
Tapi kalau Ustazah bilang innamallahu ilahun wahid untuk orang-orang yang tidak meyakini Tuhan satu, dia masuk kategori idhofi. Kenapa? Karena orang yang Ustazah ajak bicara saat itu adalah orang yang menyembah Tuhan lebih dari dua. Coba cari lagi selain ini, coba ya sambil dipikirin. Kalau buat orang itu, ya kayak tadi, sesungguhnya orang kafir itu pasti masuk neraka. Mohon maaf, kalau anak bicara sama orang kafir itu sendiri, dia pasti nggak mempercayai. Ya nggak? Karena mereka mengimani bahwa ya bagi mereka juga punya surga sendiri. Gitu. Paham ya? Jadi kita tidak bisa menyalahkan pernyataan itu. Pernyataan itu tetap pada tempatnya. Kalau secara hakikat ya dia benar. Jadi kalau dibilang Uktirima, orang kafir pasti masuk neraka gitu ya, nggak mungkin masuk surga gitu. Tapi kalau kita berbicara dengan orang kafir itu sendiri, nggak mau, nggak ada orang yang tiba-tiba kita judge. Kamu kafir, kamu neraka, marah, dibunuh bisa, ya kan, dibakar rumahnya, gitu kan ya. Karena setiap orang kan punya haknya masing-masing. Tapi kalau pernyataan ini kita sampaikan kepada orang beriman, ya pasti mereka akan mengatakan itu hakikat. Gitu. Jadi tidak ada yang salah. Ini hanya persepsi dari sudut pandang si audiens. Gitu. Kalau innamal ikhwah, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Kira-kira pembatasan ini ya fakta ya. Betul, dihukumi seperti itu. Makanya kalau ada orang, pernah dengar gini nggak? Kalau ada orang nggak dikenal, tiba-tiba dia kesulitan, kita wajib membantu. Makanya sampai dibilang kalau ada pun orang misal meninggal, misal tiba-tiba nggak ada yang nyelamat, nggak ada yang nolong, terus cuman kita tetangga yang tersisa, kita udah jadi wajib, makanya dibilang wajib kifai ya ibaratnya. Kalau udah ada yang lakuin ya kita gugur, tapi kalau nggak ada ya kita tetap jadi wajib ya, nggak kifai lagi. Ya betul, ikhwah. Dimanapun berada, sesama mukmin itu pasti saudara. So, itu hakiki. Tapi kalau dilihat, kalau dia merasa, bisa nggak kira-kira diidofikan? Dia nggak maksudnya beriman, yang nggak innamal mu'minun bersaudara. maksudnya Gimana? kemana? Maksudnya di hakiki, Ukti. Oh, hakiki. Ustazah. Nah, maka tadi sudah bilang kayak contoh-contoh, iya. Allah wajibkan semua banyak hal kan. Ada hak saudaramu di dalam hartamu, banyak banget. Secara nggak langsung ya kita bersaudara. Buktinya tolong menolong itu nggak boleh lepas ya sampai kapanpun. Nah, alas ya. Berikutnya ada qasr qalb, yakni mukhatab meyakini keadaan yang sebaliknya dengan kenyataan. Atau agar mukhatab tidak meyakini hal yang berlawanan dengan kenyataan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Nah, ini yang suka main kata nih. Ingatlah, mereka itu adalah orang-orang yang merusak, tapi nggak nyadar. Kalau bahasa kita, bahasa sekarang namanya denial. Apa denial? Mengungkiri sesuatu yang sebenarnya. Kenyataannya, ada. tapi dia tidak. Iya, yang ada kayak gitu, tapi dia tidak. Kayak orang Israel. Simple aja. Kadang kayak kata-kata gini kan kita kalau nggak ada subjeknya bingung ya. Pelaku-pelakunya kita tentuin. Mereka itu membuat kerusakan, tapi mereka nggak sadar. Makanya mereka ngerasa terzolimi kan. Pas diserang balik, mereka nangis-nangis minta tolong. Gitu ya. Pas mereka ini, apa gitu kan. Mereka nyerang, ngomongnya, apa. Mereka ngomongnya genjata senjata, tapi ternyata mereka tetap memerangi ya, nggak nyadar. Nah ini kira-kira sesuatu yang denial lah. Misal, oh ya dia lagi ngantuk, tapi dia nggak ngerasain ngantuknya, kayak gitu. Nah ini Ini ada mukhotabnya, di ada Al-Anfal apa? 17 Ustazah. Apa Doli Kroi? Ada. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Nah, Roma. Tapi di situ nggak ada apa? Wama Romaita. Ada mah, Ukti. Wama Romaita illa Romaita. Syukron. Jahit. Saya kira tadi tidak ada yang membatasi ya. Enggak, sesungguhnya Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. melempar, tapi Allah lah yang Allah. melempar. Betul. Jadi Walakin ya, ada walakin Ustazah. walakin la yash'urun.
Walakin lah apa bukan mereka yang melempar gitu. Walakinnallaha roma. Walakin Allah Roma. Secara nggak langsung menunjukkan bahwa meyakini keadaan. Jadi orang-orang itu mukhatabnya meyakini kalau mereka sendiri yang ngelempar. Padahal bukan mereka, tapi Allah. Ini kayak apa ya? Ada menghadirkan sosok yang sesungguhnya ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita memang tidak meyakini ternyata ya. Justru meyakini sebaliknya. Antara ini ada banyak hal sih. Antara dia nggak nyadar, ya kan di sini kan ayatnya nggak nyadar, nggak tahu, atau memang pura-pura. Nah, kalau sudah kayak tadi contohnya Israel ya bisa jadi pura-pura ya. Masa sejelas itu mereka melakukan kerusakan nggak sadar gitu. Parah sih itu. Banyak faktornya nanti bisa dicari sendiri ya kayak. Kenapa kok mereka merasa mereka yang melempar gitu ya? Padahal Allah sendiri yang melempar. Itu kenapa alasannya itu bisa dicari sendiri. So, syukran ukti Nastamir yang terakhir. Apabila mukhatabnya ragu-ragu. Beda loh ya. Kalau yang pertama tadi meyakini sesuatu, tapi dia punya prinsip yang lain. Kalau yang call, dia denial, mengungkiri. Jelas ada misalnya, tapi dia meyakini sesuatu yang lain. Nah, yang ketiga ragu. Berarti ini contoh yang tadi. Al-ardu mutaharrika la sabita. Makanya tadi bilang, kenapa dia nyebutin sesuatu yang persis? Oh, ternyata ini penguat, bener. Karena dia ragu-ragu. Kan masih ingat kemarin kita belajar di beberapa pembagian, salah satunya adalah kalau ngomongin sama orang ragu-ragu, apa yang ditambahkan? Penguat kan. Nah, ini kan ditambahkan sesuatu yang sama persis. Bumi itu loh bergerak, artinya bumi itu nggak diam. Oke. Apa? Sahlan ya? Nggak sahlan. Banyak ya. Lumayan ya. Nah, itu tadi kalau kita lihat dari sisi audiens. Tapi secara nggak langsung, Idofi ini juga pernyataan-pernyataan yang kalau dilihat ya bisa dihukumi ya semuanya. Cuman berhubung ya bisa dihukumi dalam arti kebenarannya itu ada ya. Tetap dikhususkan. Hanya saja kalau dilihat dari audiens macam-macam bentuk kalimatnya. Jadi dilihat dari keyakinannya ya, bagaimana keyakinannya dia lebih dari satu, atau keyakinannya dia mengungkiri yang nyata, dan dia mengimani sesuatu yang justru tidak nyata, atau dia tipikal orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu itu berapa persen sih? Sebenarnya bukan 50-50 ya. Nggak ada 50-50. Cuma ya di dunia ini cuma ada 49-51 gitu ya. Atau 59 berapa? Ya 41 dibalik aja. Cuman ya gitu tadi. Ragu-ragu itu berarti ada dua pernyataan yang dia bingung gitu ya. Biasanya kalau koster takyin, makanya ditakyin, ditetapkan. Kenapa? Karena dia tipikal orang yang ragu-ragu. Bisa jadi ada dua statement. Bumi itu bulat atau apa kemarin yang sempat ramai itu, bumi itu bulat atau datar gitu ya. Akhirnya keluarlah sampai pakai ilmiahnya ternyata bumi itu bulat. Terbukti kita tidak pernah menemukan ujungnya. Karena kalau datar harusnya kita menemukan ujungnya. Biasanya ada Nanti dua. globenya susah Ustaz ya kalau kotak. Iya, gak kebayang gitu ya. Benar-benar. So, pusing juga. Gak bisa muter global. Baru dibahas Oke. tadi itu di kelas Oh ya, tentang ke bumi itu. Kotak apa bulat? Ya betul betul. globenya nanti gimana kalau nggak bulat? Lucu gimana bikinnya. Gambar. Betul. Kalau berputarnya juga gimana kan? Kalau datar Iya, dia nanti kan ribet juga. bukan berputar namanya. Iya betul. Geser apa namanya? Iya bukan Bagus. berputar. Polos ya, hakada. Yuk diulang-ulang lagi. Mungkin besok kita ulang lagi dari Mbak Maani ya. Ustazah coba. Tapi Ustazah nggak mau ngomong. Antum sekalian yang ngomong. Jadi besok nggak mau nambah. Coba ya kita pelan-pelan lagi. Supaya kalau dapat baru nggak hilang gitu ya. Kayak ibaratnya gini. Kadang gini. Dengan kita mengulang dan berdiskusi. Inilah kelebihan mubahasa ya. Tiba-tiba kita menemukan sesuatu yang baru. Padahal kita udah pernah belajar. Atau menemukan titik
kesamaan dan perbedaan misalnya. Jadi insya Allah besok kita bahas lagi semuanya. Tapi khusus sama Ani ya, soalnya nggak Bayan lagi ya. Karena Bayan lumayan, kita udah lama juga ya. Kita sama Ani dulu, kita eratkan dulu, kita kuatin dulu, baru kita akan bahas. Karena abis konser udah Ma'ani yang lain, Wasel sama eh, terpisah sama Fasel ya, sama bersambung ya. Jadi sampai konser dulu, jadi Ma'ani yang kemarin, pembagiannya apa saja, aspek-aspeknya apa aja, kita ulang. Tapi sudah nggak ngomong ya, cuma nyebut-nyebutin teman-teman sendiri yang menjelaskan. Mafhum atau Una? Kelas? Kelas Ya, kelas Alhamdulillah kita sudah sampai di tengah-tengah ya, lebih dari setengah ya di pertemuan yang ke-11 kita udah nyampe 17. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan minggu depan, kita akan nambah materi dan untuk besok kita akan bahas lagi yang sekarang. Atahuna yakfi sanatatim bikiratil hamdalah rabbil alamin. Syukran jazilan ala musyarikatikum. Insyaallah nastamir wa naro fi yaumil jum'ah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Wa nafa.